Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Onuktavia Sakwa dari Pengembangan Kepribadian Perbankan Syariah B. Kali ini saya akan membahas kasus yang sedang hangat dan masih dibicarakan di media sosial khususnya. Karena kasus ini begitu menggemparkan di kalangan mahasiswa dan media, yaitu kasus pengeroyokan Bapak Ade Armando di gedung DPR RI pada tanggal 11 April 2022. Pada tanggal 11 April 2022, organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, serentak melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR RI. Tujuannya dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah, saya sudah merangkum 3 poin. Yang pertama, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, dan kebencanaan. Yang kedua, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi. Poin yang ketiga adalah mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan kasus pengeroyokan Bapak Ade Armando? Siapa sih Bapak Ade Armando? Ia merupakan seorang dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia atau UI. Dan mengapa Bapak Ade Armando menjadi korban pengeroyokan pada saat demo 11 April 2022 di gedung DPR RI? Dikutip dari tribun.com, pengeroyokan terjadi saat Ade Armando melakukan peliputan untuk Pergerakan Indonesia untuk Semua atau bisa disebut dengan PIS di sekitar lokasi demo. Bermula saat Bapak Ade Armando terlihat cekcok dengan ibu-ibu dan tiba-tiba terjadilah aksi pengeroyokan. Diduga ibu-ibu tersebut meneriaki Bapak Ade Armando dengan sebutan buzzer dan kata-kata tidak pantas lainnya. Dan juga sepertinya pengeroyokan tersebut terjadi karena terdapat provokator yang memicu terjadinya aksi pengeroyokan. Dan alhasil Bapak Ade Armando mengalami luka yang cukup parah dan terjadi pendarahan pada otak. Dan hal tersebut yang membuat beliau harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Alhamdulillah kabarnya sudah membaik dan orang yang diduga memprovokasi kejadian tersebut sedang diperiksa oleh pihak kepolisian. Entah apa yang mendasari pengeroyokan tersebut. Apakah hanya salah paham atau bagaimana? Tapi hal tersebut merupakan hal yang melanggar hukum. HAM sepertinya masih disepelekan oleh beberapa orang. Dari kasus di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa pemahaman etika, hak keadilan dan kepedulian sangat harus diterapkan di kehidupan sehari-hari agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan menjaga integritas dan profesionalisme juga dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang memprovokasi ke hal yang buruk. Jika kita dapat menahan dan berpikir jernih, maka kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Seperti kata Bapak Abdurrahman Wahid, mengakui perbedaan dan memeliharanya tidak membuat orang atau bangsa menjadi lemah. Sikap lapang dada menerima perbedaan dan ketidaksetujuan justru membuktikan kita adalah sosok atau bangsa yang kuat. Yang artinya, bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Saya Onuktavia Sakwa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.